Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Suatu siang di tahun 2004, bel pulang sekolah baru berbunyi. Pukulan tangan Pak Waluyo masih cukup kuat untuk membuat trek mobil bekas itu berbunyi nyaring. Seorang pria parubaya yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai penjaga sekolah. Aku masih belum meninggalkan kelas. Tumpukan buku di depanku belum selesai kurapikan. Di hari Rabu siang, aku tidak ada praktikum. Surga buat anak STM Negeri Blitar, bisa pulang barengan sama anak SMA lainnya. Selain bisa menikmati indahnya tidur siang, sejenak mampir dan nongkrong di SMA sebelah adalah sebuah hobi yang sangat indah. Sob, Sabtu Willis yuk. Naiknya Sabtu siang, turun Senin sore. Kan Senin libur, tanggal merah, gimana? Lagi males nih. Emang siapa aja yang naik? Mungkin yang nanti naik aku, Lokji, Bahroni, sama beberapa cewek dari SMA Talun. Gayul, Pipit, dan Mbak Mitra. Geng-geng kita aja lah. Lagi bokek nih aku. Udah, sisihin aja uang saku sekolah sehari buat naik kereta entar. Selebihnya serahin ke aku sama Kang Mas Bendot, semua beres. Bendot sahabatku, sang negosiator ulung, entah ilmu lobby apa yang dia pelajari. Setiap kali dia bernegosiasi selalu berujung positif, dan beberapa kali aku tak bisa menolak ajakannya. Semua di atas adalah nama-nama samaran, seperti halnya pelaku kriminal. Kami di sekolah juga menggunakan nama samaran: Sandi alias Bendot, Sunarji alias Wokji, Bahroni alias Mbak, dan aku sendiri tanpa alias. Miki nama yang asing untuk orang Indonesia dan cukup mewakili nama samaran. Sejak keluar dari eskul pencinta alam dan bergabung dengan jurnalis, aku justru lebih banyak mengenal alam. Beberapa pendakian gunung-gunung di Jawa Timur serta susur pantai sering aku lakukan bersama teman-teman pendaki dan anggota pecinta alam yang dulu aku ikuti. Willis memang bukan pertama kali, aku sudah hafal dengan medan pendakiannya. Tidak begitu sulit, hanya saja aku belum tahu cerita tentang gunung itu. Matahari cukup terik di Sabtu siang yang panas. Masih menyisakan 2 jam pelajaran praktikum, tapi aku enggan kembali ke bengkel. Masih kunikmati tegukan es teh terakhirku di kantin. Kulirik di sebelah kananku ada Pak Waluyo yang tengah asik menikmati nasi pecelnya sambil sesekali menyeruput kopi hitamnya yang panas. Tatapannya tak lepas dari koran lokal hari ini. Ada berita apa, Pak? Aku cukup kenal Pak Waluyo. Kegiatan ekstrakurikuler jurnalis sering mengadakan diklat malam di sekolah, mengharuskanku berhubungan dengan Pak Waluyo terkait izin keamanan sekolah. Beliau orang Pasuruan, dan selama bekerja di sini, pihak sekolah menyediakan tempat tinggal berupa rumah kecil di pojok sekolah. Jadi, dia tahu seluk-beluk tentang sekolah ini, termasuk cerita-cerita seram yang pernah dia alami. Tapi hari ini, aku tidak bertanya soal itu. Ini loh mas, cuma berita-berita pembunuhan. Orang-orang kok nggak mikir dulu mau ngelakuin itu. Paling namanya juga kepepet pak, udah nggak berpikir jernih. Kok kayaknya nyawa manusia nggak berharga gitu ya? Ya juga ya pak. Aku meneguk es teh terakhirku dan mencoba mengumpulkan kembali semangatku untuk kembali mengikuti praktikum. Nggak ada pelajaran toh mas? Ada pak, cuma males. Lah kok kenapa mas?
Iya pak, pengen cepat pulang. Rencananya mau naik gunung sama teman-teman pak. Wah, jauh sekali itu. Memangnya mau ke gunung mana? Ke Wilis pak, lewat jalur Besuki. Pak Waluyo melanjutkan suapan terakhir nasi pecelnya, seperti menahan beberapa saat apa yang mau dia ucapkan. Gunung Wilis itu sejarahnya panjang. Loh, bapak tahu sejarahnya? Cuma sekilas aja. Dulu waktu zaman Belanda, pejuang-pejuang yang melawan Belanda bersembunyi di puncak Wilis dan mendirikan padepokan di sana. Sembunyi sekaligus menyusun kekuatan. Seorang kiai yang membangun padepokan itu. Dan katanya dulu saat padepokan mereka diserang Belanda, mereka berhasil kabur. Sisanya ditembak dan dibantai. Mayat-mayat mereka dibuang ke jurang. Ya, saya pernah dengar cerita itu pak, tapi puncaknya yang mana saya juga belum tahu. Kan Wilis punya beberapa puncak pak. Banyak lah mas cerita-cerita kayak gitu. Ada juga yang bilang Gunung Wilis itu tempat pengasihan Putri Majapahit yang dibuang ke sana karena keadaan hamil. Bisa dibilang karena intrik kerajaan yang akhirnya putri itu mati bunuh diri. Nah, ini yang saya belum pernah dengar pak. Di setiap tempat pasti ada kok cerita-cerita kayak gini mas. Gunung Arjuno dan Gunung Kawi yang paling wingit. Tapi nggak usah khawatir, asal niat kita baik, gak akan ada apa-apa. Iya pak, amin. Aku melihat Pak Waluyo lebih dari seorang penjaga sekolah. Dia punya pengalaman yang cukup banyak. Mungkin dia bukan seorang pendaki gunung, tapi masa mudanya pasti penuh dengan hal-hal menantang. Jam 14.15, kami sudah siap di stasiun Blitar, menunggu kereta menuju stasiun Ngadiluih, Kediri. Gerbang masuk kami menuju Gunung Wilis. Di kereta itu juga teman-teman dari Talon menumpang. Aku, Bendot, Wokji berangkat dari stasiun Blitar, sedangkan Mbah tidak bisa berangkat bersamaan. Karena suatu acara dia menyusul esok harinya. Mbah alias Bahroni memiliki perawakan kurus kecil, namun pintar, pemberani, dan mencintai alam. Dia termasuk anak pintar di kelas. Sesaat kemudian, peluit panjang berbunyi, menandakan kereta jurusan Kertosono siap masuk ke stasiun Blitar. Perlahan-lahan kereta memasuki jalur 2, dan dari deretan gerbong belakang kulihat beberapa orang berdiri di pintu sedang memanggil-manggil kami yang sedari tadi menunggu kereta. Mereka teman-teman kami dari Talun, wanita-wanita pendaki yang tangguh. WhatsApp sob, gerbang belakang aja ya. Tenang, logistik aman, gak bakal kelaparan kita. Hahaha. Gayul alias Yula, perawakannya kecil namun gila akan naik gunung. Pengalamannya naik gunung melebihi aku. Dia juga memiliki banyak relasi para pendaki seluruh Indonesia. Aku yakin seandainya kami tersesat dan bertahan hidup di hutan, maka pasti dia yang paling lama bisa bertahan hidup. Dia lebih cinta gunung daripada cowok. Itu yang membuat dia masih tetap jomblo. Aku tuh percaya tok sama kamu Yul. Pokoknya apapun menu makan malam kita, ntar aku serahin semua ke kamu aja. Meski makan mie rakyat, toh ndak apa-apa. Aku ikhlas, hahaha. Bendot selalu bisa menjadi icebreaker di antara kami. Sifatnya yang periang terkadang menjadi kotak musik saat pendakian. Karena tak henti-hentinya dia meracau. Namun di balik itu dia juga menjadi pemikir yang tenang. Saat kami mengalami hal buntu, dia selalu bisa memberi solusi meski kadang bukan solusi yang cerdas. Kereta kami berjalan perlahan, meninggalkan stasiun Blitar. Kira-kira 1 jam perjalanan menuju Ngadiluih. Stasiun Ngadiluih adalah sebuah stasiun kecil namun telah berusia tua, sebelah selatan kota Kediri. Setibanya di stasiun Ngadiluih, aku merasakan betul aura kolonial di stasiun ini. Hampir semua stasiun Indonesia adalah peninggalan Belanda. Mulai dari arsitektur dan gaya bangunan, semua adalah rancangan zaman kolonial Belanda.
Stasiun sebagai sarana transportasi yang sekaligus saksi bisu penyiksaan tentara Belanda terhadap kaum pribumi. Kami meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kecamatan Mojo. Kecamatan kecil di hulu sungai, jaraknya sekitar 2-3 km. Tidak ada kendaraan umum. Jalan satu-satunya adalah melalui jalan desa yang belum beraspal dan berdebu. Untuk mencapai Kecamatan Mojo, kami harus menyeberang sungai menggunakan perahu tambang. Warga di sana biasanya menyebutnya tambangan, perahu kayu yang dikaitkan dengan tali tambang. Ini adalah cara alternatif daripada harus memutar mencari jembatan terdekat. Sekitar 1 jam berjalan kaki, kami sampai di Kecamatan Mojo. Di sana, kami harus mencari tumpangan mobil pickup untuk naik ke wisata air terjun Irenggolo melalui Besuki. Irenggolo adalah pos terakhir sebelum akhirnya perjalanan harus dilalui dengan berjalan kaki, naik melewati hutan. Selama perjalanan menggunakan pickup, pemandangan sangat bagus dengan hamparan hutan dan ladang-ladang warga yang tampak hijau. Meski langit sudah mulai mendung, tapi semangat kami tetap tidak terbendung. Ntar, kalau hujan gimana? Kita berteduh dulu di Irenggolo. Jangan, kita lanjut aja. Masih sekitar 3 jam perjalanan menuju Romusa. Bahaya kalau sampai kemalaman. Terus, tas dan peralatan aman kalau hujan deras ntar. Kayaknya semua tas terkoper aman. Kalau bisa sebelum jam 7 kita udah ngecamp di sana. Romusa adalah lembah dari semua puncak di Wilis, sebuah dataran rendah yang menjadi spot camp favorit para pendaki. Di samping letaknya landai, sumber air berupa sungai pun dekat. Romusa dan beberapa puncak di Gunung Wilis membentuk sebuah konfigurasi semacam tapal kuda yang pemandangannya nampak landscape kota Kediri. Itukah kenapa Romusa menjadi spot favorit? Karena pemandangannya bagus dan indah. Setelah pick up sampai pos terakhir, jam 16.45, kami melanjutkan perjalanan menuju lembah Romusa. Di tengah hujan gerimis yang dingin, melewati jalan setapak di sela-sela hutan pinus, aku melihat beberapa alat berat terparkir di sekitar situ. Sepertinya pemerintah akan membuka jalan baru di situ menuju air terjun Ndolo. Air terjun baru yang beberapa waktu lalu ditemukan oleh para pendaki, yang mana jelas hal ini akan merusak hutan dan konservasi alam sekitar demi pundi-pundi rupiah dari kawasan wisata. Peduli apa aku tentang mereka? Aku hanya mempercepat langkahku agar segera sampai ke Romusa. Setelah beberapa saat berjalan melewati hutan pinus, tibalah kami harus naik untuk melewati hutan liar. Di sini kami harus merubah formasi barisan. Bendot di depan senter, cewek-cewek di tengah membawa satu lampu minyak, dan aku paling belakang dengan sebuah lampu minyak sebagai penyapu jalan. Hari sudah mulai gelap. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pendakian malam hari. Selain medan yang kita tempuh rawan akan jurang, kita juga perlu memperhatikan tanah atau jembatan kayu yang kita pijak, karena jika tidak waspada, bahaya terperosok akan terjadi. Hal ini yang sering dialami para pendaki, terperosok masuk jurang karena tidak memperhatikan apa yang dia pijak. Dan satu lagi, aturan yang tidak pernah terucap oleh siapa saja pendaki yang berada di barisan paling belakang saat pendakian malam. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun alasannya, karena bisa saja mungkin kamu bukan yang paling belakang. Banyak pendaki yang paham akan situasi tersebut, dan sialnya, aku melanggar peraturan itu. Kami berjalan dengan barisan yang cukup rapat, hanya berjarak setengah meter dari orang yang di depannya, dan sesekali kami absen untuk memastikan semua anggota ada dan baik-baik saja, dan lagi untuk memastikan agar tidak ada penyusup di antara barisan. Mungkin kalian paham apa yang aku sebut sebagai penyusup. Sekitar 1 jam perjalanan setelah memasuki hutan, aku yang berada paling belakang memulai merasa ada yang ganjil. Aku merasa bagian belakang kepalaku seperti ada hembusan angin hangat, tapi bukan angin yang menerpa lampu minyak.
yang sedang aku bawa di tangan kananku. Ini terasa sangat dekat di kepala, belakangku terasa hingga ke leher. Lebih seperti hembusan napas pelan dan teratur. Namun terasa cukup hangat untuk ukuran udara gunung yang dingin. Aku mulai tidak fokus dengan barisan, hampir tertinggal 3-4 meter dari barisan di depanku. Aku terus berpikir, hembusan apa ini? Yang sesekali diam dan sesekali terasa, dan tiba-tiba ransel yang kubawa menjadi lebih berat. Aneh, kenapa ini? Ransel yang kubawa hanya berisi baju dan beberapa logistik, dan sekarang menjadi berat, lebih berat dari awal aku membawanya. Tidak mungkin hanya karena gerimis, pas menjadi begitu berat, bahuku pun mulai merasa sakit. Kenapa ini? Langkahku pun ikut melambat, namun jika aku berhenti, aku akan tertinggal jauh dari teman-temanku di depan. Aku terus berjalan sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran, karena aku sadar ada yang tidak beres di belakangku. Beberapa saat kemudian, hembusan itu sudah tidak terasa lagi, dan ransel yang aku bawa juga kembali seperti semula. Belum sempat aku berpikir macam-macam, kuarahkan lampu minyak yang aku bawa ke arah belakang untuk mencari tahu apa yang membuatku serasa membawa beban berat. Sepasang cahaya kecil merah menyala di sela-sela pohon-pohon, tak jauh dari tempatku berdiri. Cahaya apa itu? Sebentar, itu bukan cahaya, itu sepasang mata. Jadi yang naik di tas ranselku dan hembusan itu, dia. Kupercepat langkahku, setengah berlari sambil memanggil teman-temanku di depan, yang mulai tak nampak lampu-lampu mereka. Dot, Bendot. Aku mempercepat lagi langkahku. Jalan yang mulai licin membuatku hampir terpeleset, tapi aku harus menyusul mereka. Dot, kenapa? Kok lari kamu, bro? Cepet, jalan cepet. Kenapa? Udah, cepet jalan aja. Gak usah noleh ke belakang, cepet. Kami lebih mempercepat langkah dan kembali mengatur formasi barisan. Aku memilih untuk pindah ke depan. Bahaya jika aku tetap di belakang. Bahaya. Tak beberapa lama, kami tiba di Remusa. Kulirik jam menunjukkan 19.15. Lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Mungkin karena kami lebih mempercepat langkah. Setelah sesuatu hal yang menimpaku, aku masih duduk terdiam dengan keringat yang membasahi kaos yang aku kenakan. Teman-teman sibuk mendirikan tenda dan membuat perbekalan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Setan gunung? Hah? Serius? Jadi yang naik di tas ranselku itu. Aku menceritakan apa yang aku alami ke mereka dalam tenda. Wokji paling paham soal ini. Dari cerita ke cerita, dia sudah mengerti apa resikonya jika kita melalui pergantian waktu saat naik gunung dan masuk ke dalam hutan. Maghrib, pergantian dari siang ke malam, saat gerbang di antara nyata dan gaib terbuka. Itulah kenapa saat kecil kita sering disuruh masuk rumah oleh orang tua saat maghrib tiba. Terus hubungannya dengan kejadian barusan, setahu aku saat gerbang terbuka, mereka akan selalu mencari kehidupan untuk mereka dekati atau sekedar menampakkan diri. Itulah kenapa mereka hadir di belakang kita. Terlebih lagi, ini adalah hutan dan kita tidak tahu makhluk apa aja yang ada di sini. Udara dingin dan suara decitan pohon bambu dari bawah lembah membuat suasana semakin mencekam. Aku hanya terdiam sambil menatap lepas ke arah lembah di bawah sana. Ini baru pertama kali aku alami saat pendakian. Begitu dekat, sangat dekat. Udara pagi menusuk tajam ke pori-pori kulitku. Tenda dan sleeping bag yang aku pakai seperti tidak ada fungsinya. Udara dingin tetap menghunus. Aku lihat Bendot masih tertidur di bawah tumpukan tas. Sengaja dia tumpuk untuk melawan dingin. Sedangkan Wokji sudah ada di luar dengan kopi panas buatan Gayul. Udah,
ngopi sini dulu bro, biar tenang. Siap bro. Dengan mata yang masih menahan kantuk, aku paksakan keluar tenda untuk meneguk segelas kopi, guna mengusir udara dingin ini dari tubuhku. Rasanya begitu hangat dan membuat pikiran sedikit lebih tenang. Ji, pantangan apa aja sih yang sering kamu hindari pas lagi naik ini? Gak ada pantangan bro, cuma kita harus bisa sama-sama menjaga. Maksudnya, ya kita kan masuk ke wilayah yang liar. Ada banyak makhluk di tempat seperti ini. Ada tanaman, hewan, dan apa yang kamu temuin semalam. Jadi, kita tidak perlu mengusik mereka. Iya, aku paham sih. Tapi, jika mereka yang mengusik kita tahu bagaimana harus bertahan. Banyak hal yang belum aku mengerti tentang alam. Aku bukan pecinta alam sejati. Aku hanya orang yang mencoba memahami bahasa alam dan semua yang ada di dalamnya. Obrolan ini kami akhiri dengan sarapan mie instan yang lezat. Hujan kembali turun. Kali ini cukup deras. Kami hanya ngobrol di bawah tenda dan berharap hujan cepat reda agar rencana kami naik ke puncak tetap terlaksana. Puncak terdekat berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan, menyusuri punggung gunung yang kiri dan kanannya adalah jurang menuju lembah. Waktu yang tepat untuk menuju puncak adalah siang hari, tapi hujan masih menghalangi kami untuk naik. Tepat pukul 14 hujan reda, matahari mulai naik menyapu bintik-bintik air yang tertinggal. Kabut yang menutup puncak mulai terarak menjauh. Yuk, coy, kita naik. Air dan bekal makanan di ransa kecil bisa gue bawa. Yang lain bawa air seperlunya aja ya. Bendot memang paling semangat untuk urusan seperti ini. Dia selalu prepare apa saja yang diperlukan. Aku yang paling depan barisan, ntar ikuti jejak aku saja. Rute masih licin karena hujan. Dot, belakang yo, biar air bisa dijangkau yang kelelahan. Siap. Wokji udah berulang kali ke puncak Wilis. Dia lebih paham medan pendakian. Dia juga yang sering meracuniku untuk ikut setiap pendakian yang mau diadakan. Kami mulai naik menuju puncak. Benar kata Wokji, jalan cukup licin. Beberapa kali sendal yang aku pakai terpeleset. Kami harus mencari trek yang benar-benar kering untuk melangkah. Semakin atas, pemandangan semakin bagus. Lembah di bawah sana semakin terlihat jelas. Ada satu gubuk kecil di tengah lembah, dan gubuk itu dihuni oleh seorang lelaki menghindari keramaian dunia. Pekerjaannya mencari rebung bambu muda untuk dijual di pos terakhir di bawah, dan uangnya untuk membeli bahan makanan. Benar-benar lelaki pemberani dan tangguh. Sekitar 1 jam 20 menitan kami tiba di puncak. Sebidang tanah yang cukup luas dengan rumput-rumput ilalang. Ada beberapa pohon kecil yang tumbuh di tengah-tengahnya. Tak heran jika banyak pendaki yang tidak ingin melewatkan puncak ini. Pemandangannya luar biasa indah. Tapak kuda Romusa semakin terlihat jelas. Kota Kediri terlihat titik-titik indah dari kejauhan. Lelap dalam bermain dan menikmati puncak, kami baru sadar waktu untuk merangkak ke 16.30, yang artinya kami harus segera turun. Gelap akan segera tiba, dan sialnya lagi, Dot, nggak ada yang bawa lampu. Anjrit, lupa. Kami tak ada yang membawa lampu, dan pasti akan kemalaman untuk sampai ke bawah. Aku mencoba untuk mencari alternatif lain sebagai penerangan. Ji, senter atau korek bawa nggak? Nggak bawa juga. Ya udah, langsung turun aja kita. Aku berjalan lebih dulu di depan, diikuti oleh Gayul dan Pipit. Sedangkan di belakang ada Wokji, Mbak Mitra, dan Bendot yang berjalan perlahan sebagai penyapu jalan. Aku tak yakin bisa sampai tenda kami sebelum gelap. Meski percepat langkahku, aku harus tetap hati-hati. Kiri dan kanan jurangnya cukup dalam, mengacam kami jika kami lengah. Beberapa saat berjalan, dari kejauhan kulihat seseorang membawa 2 buah lampu di tangan kiri dan kanannya.
Mbah, dia datang juga. Datang di waktu yang tepat. Mbah, nih, bawa satu lampu, cepat turun. Hari sudah mulai gelap. Aku ke atas untuk menyusul mereka. Bergegas ku percepat langkah. Kami pasti kemalaman di jalan. Tapi yang aku pikirkan, secepat mungkin aku ingin tiba di camp. Dan kami harus tetap bersama, jangan sampai terpisah. Yul, Pit, saling pegang pundak aja yo. Kenapa gitu? Biar kita nggak kepisah jauh. Firasatku nggak enak. Baru beberapa saat aku berkata demikian, Pipit merasakan hal yang tidak biasa. Guys, cepetan dong jalan. Yuk cepet yuk. Kenapa Pit? Nggak bisa cepet jalannya licin nih. Udah cepet aja, ayo cepetan. Lagi, aku melanggar aturan untuk tidak menoleh ke belakang, apapun alasannya. Rasa penasaranku mengabaikan itu semua. Begitu ku arahkan lampu minyak di tangan kananku ke arah belakang, aku lihat dengan jelas. Sesosok pria berwajah pucat, dengan tangan kanan berlumuran darah. Kaos lengan pendeknya lusuh dan banyak bercak darah. Wajahnya pucat, dengan tatapan menunduk ke bawah. Rambutnya pun kumal, pendek sebatas telinga. Berjalan perlahan 2-3 meter di belakang Pipit. Siapa? Siapa orang itu? Yang jelas bukan satu di antara kami. Bukan. Terjadi lagi. Pipit semakin histeris. Dia tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Dia hanya merasa kegelisah dan ingin cepat sampai di camp. Aku berusaha untuk tetap tenang dan mempercepat langkah. Jika aku panik dan berteriak, suasana akan semakin kacau. Sedangkan kiri dan kanan kami adalah jurang. Aku harus tetap tenang. Kamu yakin? Aku yakin. Wajah pucat dan darah itu tanda dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Mungkin kita udah akrab dengan Willis, tapi apakah mereka juga perlu akrab dengan kita? Kami hanya bisa saling terdiam di dalam tenda. 2 kejadian ganjil berturut-turut dan hanya aku yang melihat. Entah bagaimana harus meyakinkan mereka, tapi aku yakin mereka masing-masing pasti merasakan ada yang tidak beres di pendakian kali ini. Kita turun besok pagi. Malam ini segera matikan api dan kembali tidur. Besok pagi kita berkemas dan turun. Sebelum maghrib kita udah sampai di stasiun dan masih bisa ngejek kereta terakhir besok malam. Oke, deal? Aku tidak mau mengambil risiko terlalu jauh. Aku pernah punya pengalaman yang tidak enak dengan mereka, dan mungkin masih aku bawa hingga sekarang. Namun aku tidak mau hal itu juga menghantui teman-temanku. Malam ini begitu lenggang. Kami terlelap di sleeping bag masing-masing dan masih ditemani decitan suara pohon bambu yang tertiup angin lembah. Pukul 10.15 kami baru bisa berkemas dan bersiap untuk turun. Hujan tak berhenti sejak subuh tadi. Sangat mengkhawatirkan jika kami nekat untuk turun di bawah derasnya hujan. Kami lebih memilih menunggu hingga hujan reda. Pukul 12.45 kami udah kelar dari hutan menuju proyek pembukaan lahan untuk jalan utama menuju wisata air terjun Dolo. Hujan kembali deras dan kami putuskan berteduh di sebuah gubuk pekerja. Ada seorang pencari rebung yang juga berteduh sembari menikmati rokok kretek di setiap hisapannya. Nyuwun sewu nggih Pak. Iya Mas, monggo. Pulang cari rebung ya Pak? Iya Mas. Rombongan dari mana Mas? Blitar Pak. Baru ngecamp di Romusa. Orang itu hanya tersenyum dan melanjutkan hisapan kreteknya. Asap rokok dalam keadaan seperti ini bisa menjadi penghangat dan pelepas lelah. Begitu hujan reda, orang itu memanggul tas karung rebungnya dan menyalakan rokok sembari berkata ke arahku, besok lagi kalau ke Romusa jangan jauh-jauh dari tenda waktu malam hari Mas, atau malah jangan tinggalkan tenda, karena setelah masuk lagi mungkin sudah ada yang masuk duluan dan duduk di pojokan. Monggo Mas. Sontak bulu kuduku merinding. Teman-temanku yang lain pun diam saling bertatapan. Sepertinya orang itu tahu apa yang aku alami, atau lebih tepatnya
apa yang sering pendaki-pendaki lain alami. Wilis lebih dari sekedar gunung. Lepas Isya, kami sudah ada di kereta. Kereta terakhir menuju Blitar. Suasana gerbong sepi, hanya beberapa ruas kursi saja yang ditempati. Beberapa dari kami juga lebih memilih untuk tidur. Wokgi di sebelahku juga diam saja karena sejak awal naik kereta. Perjalanan yang melelahkan, hanya aku yang masih terjaga. Pikiranku masih tidak karuan. Antara lega dan takut, setiap tempat pasti memiliki rahasia masing-masing. Aku tidak bermaksud mengusik mereka, tapi mereka berhak menunjukkan keberadaannya. Saat daerah yang mereka tempati dimasuki makhluk lain, entahlah, akal sehatku belum bisa menerima ini semua. Nah, ini di sini semua, tak cariin. Aku naik dari depan tadi ketemu teman SMP. Di depan, bentar-bentar. Kalau begitu, yang dari tadi sebelahku